Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lain sehingga kita dapat lebih mudah untuk meningkatkan iman dan takwa kita serta mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bab yang membahas tentang mawaris atau ilmu pembagian warisan dengan tema meraih berkah dengan mawaris. Perlu diketahui, di masyarakat saat ini sering terjadi problematika hanya berkaitan dengan warisan saja. Di antaranya adalah munculnya keserakahan sebab kurangnya pengetahuan tentang ilmu mawaris, sehingga orang dalam pembagian mawaris bisa membabi buta demi kepentingan sesaat dan demi mendapatkan harta yang diinginkan tanpa mempedulikan orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, sikap pilih kasih dari orang tua pada anak-anaknya. Hal ini juga bisa menimbulkan problematika baru karena orang tua membagi harta orang yang telah meninggal berdasarkan kasih sayang pada satu atau salah satu anak yang dicintainya saja, sementara yang lain tidak mendapatkan hal yang sesuai. Yang ketiga, hilangnya hak waris seorang anak yang masih kecil dan lemah. Karena dianggap masih anak-anak, terkadang harta warisannya pun diabaikan. Yang keempat, perselisihan dan pertengkaran antar keluarga bisa saja terjadi akibat kurangnya ilmu pengetahuan. Pertengkaran bahkan pertumpahan darah pun bisa terjadi gara-gara warisan. Yang selanjutnya, dari kesekian itu yang dapat menimbulkan hubungan tali silaturahmi antar saudara menjadi putus, bahkan bisa menjadikan anaknya mengajarkan ke keluarganya untuk tidak bergaul lagi dengan saudaranya yang punya masalah dengan harta warisan tersebut. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita kelak terselamatkan dari problem-problem seperti ini. Maka perlu kita ketahui bahwa ilmu mawaris itu datang dan dihadirkan untuk kita semua sebagai solusi dari sekian problematika tadi. Maka datangnya ilmu mawaris ini akan menghilangkan semua problematika itu, minimal terminimalisir dengan catatan-catatan tertentu yang ada dalam ilmu mawaris. Pengertian ilmu mawaris, apa itu mawaris atau apa itu warisan? Warisan dalam bahasa Arab disebut al-mirath, merupakan bentuk masdar atau infinitif dari kata warisa yarithu irsan mirosan, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu kaum kepada kaum yang lain. Pengertian ilmu mawaris selanjutnya adalah ilmu yang berkaitan dengan masalah pewarisan disebut dengan ilmu mawaris, yang lebih dikenal dengan istilah ilmu faraid. Ilmu mawaris atau faraid ini mencakup pembahasan tentang yang pertama, masalah-masalah orang yang berhak menerima warisan, itu siapa saja. Yang kedua, bagian atau pembagian dari masing-masing ahli waris. Yang ketiga, bagaimana cara melaksanakan pembagiannya, serta yang terakhir, hal-hal lain yang berkaitan dengan ketiga masalah tersebut. Ini perlu dipahami bersama. Selanjutnya adalah secara global ilmu mawaris adalah ilmu yang diberikan status hukum oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang sangat penting karena ia merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilihan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada seorang yang masih hidup. Maka unsur-unsur kewarisan ini bisa terjadi apabila memenuhi unsur-unsur tiga. Yang pertama, harus ada wafatnya pewaris atau pemilik harta sudah wafat terlebih dahulu. Yang kedua, harus ada harta waris. Dan yang ketiga, harus ada ahli waris. Apabila ketiga unsur kewarisan ini tidak ada, maka proses pembagian warisan bisa tidak terlaksana. Jadi kalau tidak punya harta, maka tidak ada yang dibagi. Kalau tidak ada ahli warisnya pun tidak bisa dibagi kepada ahli waris, tapi menjadi sedekah. Atau tidak ada yang meninggal lalu kita bagi-bagikan hartanya, itu bukan warisan, itu namanya hibah atau hadiah ya.
atau bisa juga sodakoh karena pemilik hartanya masih hidup. Ketiga unsur ini harus kita pahami bersama. Terkadang unsur ketiga ini belum ada semuanya, lalu kita sibuk membahas warisan. Perlu dicatat pula, dengan adanya pewaris ini yang wafat, itu bukan berarti untuk mempraktekkan ilmu mawaris ini lalu kita berdoa untuk mendoakan agar pemilik harta atau siapapun yang bisa mewariskan hartanya kepada kita agar segera mati. Itu bukan tujuannya. Oke. Maka untuk meminimalisir terjadinya kerugian bagi pewaris atau almarhum almarhumah, kita pun harus memiliki keilmuan yang harus mapan. Sebelum membagi warisan, tidak boleh langsung semua dibagikan. Ada yang perlu dipertimbangkan sebelum pembagian tersebut. Wajib kita menunaikan kewajiban pewaris dengan harta yang ditinggalkannya. Yang pertama, kita cek apakah si pewaris atau almarhum almarhumah memiliki hutang. Apabila dia memiliki hutang, maka dengan harta yang ada kita selesaikan terlebih dahulu hutang-hutangnya. Yang kedua, apakah zakatnya sudah ditunaikan? Maka kita bisa cek dengan harta yang sekian jumlahnya, dengan mencakup nisabnya sudah sampai setahun dan sebagainya, zakat kita tunaikan terlebih dahulu. Kemudian apabila ada biaya pengurusan jenazah, maka harta dari pewaris bisa digunakan untuk biaya pengurusan jenazah sampai pengurusan jenazah itu selesai. Adapun untuk biaya misalnya tahlilan dan sebagainya, itu tidak menggunakan harta dari pewaris, tapi menggunakan dari harta keluarga seikhlasnya. Yang keempat adalah apabila ada nazar dari pewaris atau almarhum almarhumah yang belum terselesaikan, maka ahli waris sebelum membagikan hartanya, nazarnya ditunaikan terlebih dahulu dengan mengambil dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Dan yang terakhir adalah harus menunaikan wasiat-wasiat pewaris atau almarhum almarhumah terlebih dahulu. Wasiat yang dimaksud di sini adalah wasiat yang memenuhi syarat. Syarat untuk wasiat bisa kita terapkan adalah wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Yang kedua, tidak boleh wasiat kepada ahli waris kecuali ahli waris yang lainnya meridhoi atau ikhlas. Yang ketiga, tidak boleh wasiat itu untuk urusan kemaksiatan. Apabila syarat-syarat wasiat ini tidak terpenuhi, maka wasiat boleh tidak dilaksanakan. Perlu juga kita ketahui, untuk warisan ini memiliki dasar hukum yang sangat banyak dan sangat kuat, ya. Dari sumber Al-Quran saja ada diantaranya 3 surat dengan ayat-ayatnya yang sangat panjang. Yang pertama, silakan dicek Al-Qurannya masing-masing. Al-Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 7-12. Kemudian An-Nisa dengan surat yang sama ayat 176. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 75. Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-4. Ini ayatnya semua panjang-panjang dan harus dibaca dengan teliti. Selain itu ada pula beberapa hadis Rasulullah SAW yang menguatkan kita untuk berkenan dan mau semangat untuk mempelajari ilmu mawaris ini. Yang pertama, hadis yang datang dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, "Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi 2 orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya. Maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka." Hadis riwayat Ahmad. Selain itu ada juga hadis yang datang dari Abdullah bin Amr. Rasulullah SAW bersabda, ilmu itu ada 3 macam dan yang selain yang ketiga itu sebagai tambahan saja. Yang pertama, ilmu dari ayat muhkamat. Yang kedua, sunnah yang datang dari Nabi. Dan yang ketiga, faraid atau ilmu mawaris yang adil. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dari dasar-dasar hukum ini setidaknya
dari sumber Al-Quran, sumber dari sunnah atau hadis Rasulullah SAW, dan ditambah dengan ijma atau ijtihad para ulama, maka diputuskan hukum untuk belajar ilmu mawaris adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya tidak ada sama sekali yang mempelajari ilmu ini. Maka di antara kita ada yang bisa menselisihinya, sudah menyelamatkan beberapa orang muslim di sekitar kita yang tidak mempelajari ilmu mawaris ini. Baik, yang selanjutnya adalah kita harus mengetahui apa saja syarat mendapat warisan. Yang pertama, tidak ada salah satu penghalang atau mahjub dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Yang kedua, kematian orang yang diwarisi, walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Misalnya hakim memutuskan bahwa orang itu hilang atau dianggap telah meninggal dunia, seperti kecelakaan pesawat, orang itu tidak ketemu lagi, tapi sudah divonis atau diputuskan bahwa itu sudah pasti meninggal, maka itu tetap mendapatkan warisan. Yang ketiga, ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan itu meninggal dunia. Jadi jika seorang wanita mengandung bayi, kemudian salah seorang anaknya meninggal dunia, maka bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal itu, karena ketika janin telah terwujud pada saat kematian saudaranya terjadi, maka bayi itu masih bisa mendapatkan hak warisan. Apa saja yang menyebabkan seorang menerima warisan? Sebab-sebab yang pertama karena sebab keturunan atau nasab. Yang kedua sebab pernikahan. Yang ketiga, ini yang jarang terjadi sudah sekarang, yaitu seseorang yang memerdekakan budak, baik laki-laki ataupun budak perempuan. Sebab-sebab tidak bisa menerima warisan, yang pertama kekafiran. Ketika kafir atau murtad dari Islam, maka warisan tidak bisa mengalir. Yang kedua, terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris, maka dia tidak layak untuk menerima warisan. Kemudian perbudakan, dia menjadi budak, tidak layak menjadi layak menjadi ahli waris atau penerima warisan. Dan yang keempat, perzinaan, maka seketika itu juga warisan akan terhenti. Yang kelima, li'an, anak suami istri yang melakukan li'an tidak dapat mewarisi dan diwarisi bapak yang tidak mengakuinya sebagai anak. Ini di pembahasan bab nikah juga ada. Baik, untuk sementara ini saja pembahasan kita, mudah-mudahan barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Untuk selanjutnya akan ada slide materi tentang pembagian warisan dan teknik menghitung warisannya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.